Kami setiap firman yang disampaikan, bahkan melebihi dari apa yang kami dengar, sebab Engkau terlebih besar. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama saya, amin. Dengan semangat berikan tepuk tangan. Haleluya. Ya, silakan duduk. Aku yang lemah diubahkan menjadi yang miskin dijadikannya kan? Artinya apa? Tuhan mau kita mempunyai ekspektasi melebihi daripada kemampuan kita sebagai manusia. Sebab ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kita, yang sanggup mampu melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Untuk itulah Tuhan datang serta menyelamatkan kita semua. Namun kita harus yakin dan percaya, roh kita, jiwa kita, tubuh kita harus tenang teduh bahwa Tuhan selalu berpihak kepada setiap kita. Amin. Dia menyelamatkan kita, Dia membenarkan kita, Dia menguduskan setiap kita. Sehingga lihat Roma 5 ayat 1 dan 2 berkata begini. Judul perikopnya adalah hasil pembenaran. Haleluya. Ingat tadi saya katakan bahwa Yesus bukan hanya sekedar mati untuk setiap dosa kita. Itu bukan goal yang utama. Itu starting pointnya. Tetapi yang Dia mau agar kita ngerti, Dia ada di dalam hidup kita, sehingga kebenaran itu ada di dalam setiap hidup kita. Amin. Jangan berhenti hanya sampai kepada kematian Yesus di atas kayu. Itu cuma starting pointnya. Tujuan utamanya bukan. Itu pintu gerbang. Masuklah pintu gerbangnya dengan puji-pujian dan nyanyian, ungkapan rasa syukur. Haleluya. Doa saya ada sedikit progresif. Kristen progresif, jadi bikin amburadul tentang pemahaman progresif itu. Kristen harus berprogresif ya. Amin. Namun dasarnya nggak boleh berubah. Yesus satu-satunya jalan. Firman Alkitab adalah firman. Dasarnya nggak boleh berubah. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Amin. Tetapi pemahaman, pengetahuan kita akan firman harus berprogresif. Amin. Karena sebagaimana kita kenal Tuhan kita tahu Tuhan kita, maka kita melakukannya dan kita diberkati Tuhan. Amin. Oke. Doa itu saya sedikit rubah sekarang. Saya udah gak lagi doa bertele-tele dan bertanu-tanu. Kenapa? Karena dari Kejadian 1 ayat 28 Tuhan memberkati. Ingat, Dia gak pernah cabut. Berkat itu pasti dipegang. Nah sekarang doanya apa? Masukilah pintu gerbangnya dengan puji-pujian dan nyanyian ucapan syukur. Bawalah segala pergumulanmu, permohonanmu kepada Tuhan dalam doa dan penuh ucapan syukur. Berarti ucapan syukur berbicara tentang pujian. Nah doa saya tuh doa seperti sandwich, doa seperti hamburger. Jadi berlapis-lapis, ada rotinya, ada dagingnya, ada rotinya. Nah rotinya itu tuh yang paling penting kan permukaannya. Apa itu? Pujian, penyembahan. Saya doa tuh dengan usul yang begitu, doa 1 jam, 2 jam, bete doa begitu. Amin. Amin kan? Supaya kan muka-muka doa 1 jam, 2 jam. Tapi saya lagi doa dalam pujian syukur. Itu saya naikin pujian aja, nyembah Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu kan tergantung. Nah, jika ada permohonan permintaan, diselipin di dalam kita memuji dan menyembah Tuhan. Pokoknya nyembah, puji Tuhan. Sebelum kita ucapin, Tuhan berdoa. Tuhan, haleluya, bersyukur, Engkau baik, Engkau suci, Engkau mulia, Engkau pemelihara hidup. Tuhan tahu apa yang diselipin di hati kita. Tahu kan? Nah setelah pujian itu sudah dikit-dikit. Wah,
Aku percaya Tuhan berkati aku. Semuanya beres, berkecukupan, berlimpahan. Naik lagi ujian lagi, penyembahan. Jangan fokus pada itu. Gak gitu lagi ya. Ibu kalau doa nomor itu. Apa kabar? Berarti prosper, berarti makmur. Amin. Kaya, berkelimpahan. Anda gak punya lagi rasa kemiskinan. Dia yang kaya rela jadi miskin, harga kita yang miskin jadi kaya. Bukti bahwa Anda kaya pada waktu Anda lihat nomor rekening nol, nggak panas dingin apalagi meriang. Amin. Amin. Begitu nomor rekening nol, panik semuanya. Setan masuk kasih rekayasa yang baik. Utang sana, utang sini, minjem sana, nggak sabar, tungguin aja. Nol puji Tuhan. Kenapa? Ya berarti saya diajar untuk berharap sebelumnya. Amin. Setan loh ngajarin dari panen api kita tuh yang baik-baik aja. Ada yang kaya masih kaya kan? Coba lihat. Kadang-kadang kejebak di situ. Pernah gak kejebak ke situ? Pernah gak sering? Bertobat. Bertobat. Nah kalau paham ini gak perlu ditumpang tenang. Nanda paham ngerti haleluya. Coba lihat. Dia akan memberikan seperti itu. Tapi kita kalau lihat begitu rekening nol yang puji Tuhan, anak prosper. Kekayaan itu bukan dari benda. Walaupun refleksi daripada kekayaan itu bisa diwujudkan dengan benda, tapi fokus prosper kita bukan di situ. Amin. Prosper kita, kemakmuran kita, favor, perkenanan Allah buat kita. Berkat kita apa? Semua firman-Nya terukir di dalam roh daging hati kita. Wah. Ini adalah makmur, saudara. Amin. Nah, setelah Anda makmur, bisa saja diwujudkan dengan kebendaan. Setelah Anda makmur, bisa saja diwujudkan dengan melayani, dengan memberi, dengan berbagi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi lihat, kemakmuran itu bukan dari kebendaannya. Amin. Sehingga pada waktu benda itu hilang, ya nggak hilang juga kemakmuran di dalam kita. Amin. Sehingga anak-anak Tuhan tuh hidup di dalam Tuhan nggak ditentuin dari dompet kita. Lo yang paling sering ganti dompet siapa? Iya. Kenapa? Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, robek. Makanya kalau beli dompet-dompet itu jangan yang branded. Hermes puluhan juta isinya tisu angin dari Yesus. Foto paling digituin doang berdeng. Ya gila. Bilang sama sebelahnya, ya saya sih mau juga yang begitu. Haleluya. Amin. Tapi bukan tujuan utama. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ya kalau nggak mau nginjak bumi kali, dia mau juga, tetapi itu bukan tujuan utama. Kalau seandainya itu dikasih, boleh nggak tukar dengan yang cash aja? Amin. Biar kita bisa favorite yang lainnya, kan gitu. Amin. Dan berkat bukan dinilai dari kebendaan, karena kebendaan itu bisa datang dan pergi. Heran kadang-kadang ibu-ibu anak Tuhan doa puasa kenceng, usaha bisnis diberkati, begitu cuma sekedar sepedanya hilang nangis meraung-raung kayak anak kecil. Begitu kita beli sepeda gocap tiap jadilah yang di dalam hatimu jauh lebih dari gocap tiap itu. Haleluya. Amin. Yang paling penting jangan kehilangan istri sama suami. Ya amin. Amin. Kalau benda itu bukan ukuran, walaupun manifestasi berkat itu ada dalam kebendaan, tapi kita nggak fokus kepada itu semua. Haleluya. Amin. Roma 5 ayat 1 dan 2 dikatakan begini, sebab itu kita yang apa? Dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Dengar baik, sekarang kita di dalam Yesus sudah
Bahwa sekarang ada Yesus ada di dalam kita, berarti kebenaran itu ada di dalam kita. Maka lihat nih, kita sudah dibenarkan, bukan karena kebenaran kita sendiri, bukan karena kebenaran yang kita usahakan, tetapi kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus, yang diperuntukkan buat kita, dan sekarang itu sudah ada di dalam hidup kita. Amin. Sekarang tambah slogannya. Apa kabar Bapak Ibu? Saya diberkati. Lanjutnya apa? Saya orang benar. Haleluya. Amin. Nah, kebenaran itu bukan karena kebenaran kita sendiri, tetapi karena Yesus yang membenarkan kita. Dia telah tebus kita dengan cara mati di atas kayu salib. Nah, sekarang kita sebagai orang benar, Anda bukan lagi disebut sebagai orang berdosa. Amin. Coba saya tes. Siapa orang berdosa di tempat ini? Masih berdosa aja, Bu? It's okay. Tapi Anda orang berdosa bukan? Anda orang berdosa bukan? Sekarang saya bertanya, Yesus sudah mati kan 2000 tahun lalu? Iya, dia mati tebus kamu, betul? Dan penebusannya bisa gak dibatalin? Agak bisa. Berarti kamu menurut pandangan dia, kamu orang berdosa atau enggak? Enggak. Ibu orang berdosa atau enggak? Bukan. Fair. Ya, siapa orang benar di tempat ini? Ya, berikan kemuliaan. Puasa juga rasanya baru naik. Kenapa? Karena saya bukan lagi orang berdosa. Tuhan gak lihat kamu sebagai orang berdosa. Setan kasih pemikiran negatif buat kamu, sehingga kamu bilang bahwa saya orang berdosa. Beda ya? Beda. Jalan orang benar dengan jalan orang yang berdosa. Dan sekarang dosamu sudah diselesaikan. Kematian Yesus sekali dan selamanya, gak ada yang bisa membatalkan. Amin. Sudah terjadi. Ada? Gak bisa. Pengampunannya, berapa lama pengampunan? Kekal. Masih suka berdosa gak? Udah diampunin belum? Yuk deh, kamu lihat dosamu atau pengampunan? Berikan tepuk tangan. Jangan fokus ke situnya. Semua fokus yang ke situnya sudah selesai di atas kayu salib di dalam Yesus. Wake up man, wake up, bangkit, jangan lihat ke situ. Saya salah, cuman sudah dilepaskan, diampuni. Kenapa? Sekarang beda. Kalau kita buat salah kan kita sadar ada sesuatu something wrong, ada sesuatu yang gak enak dalam hidup kita. Roh Kudus bermanifestasi. Dia gak ngakimin kamu masuk api neraka, enggak. Amin. Dia dengan lembut menyadarkan, menginsyafkan kita atas dosa. Tujuannya apa? Come back. Tujuannya apa? Ngerti. Kamu gak harus hidup di situ. Kenapa? Karena kamu sudah diselamatkan, kamu sudah diampuni. Pengampunannya gak mungkin dibatalkan. Kenapa? Sudah selesai dari 2000 tahun yang lalu. Pengampunannya tidak tergantung kondisimu. Ini suami istri lah suka ngampuni. Yang ngampuni itu setan. Yang suka nuduh kamu orang berdosa itu setan. Jangan bikin setan di rumah yang haleluya. Sudah selesai. Dan Anda berhak untuk hidup di situ. Bukan berarti kita kompromi. Gak ada yang membuat kompromi dosa dengan sengaja. Makanya doa yang benar ya. Ampuni dosa kami yang sengaja atau tidak sengaja. Ini orang lah. Dosa. Ampuni. Anda udah diampuni. Berdiri di mimbar dengan yakinan percaya Anda sebagai orang benar. Jangan terima intimidasi, tuduhan yang jahat. Amin.
Bahkan hatimu sendiri yang menuduh kau. Jangan terima, saya orang benar. Oh, kemarin bikin dosa, udah diampuni. Amin. Itu saudara ngerti posisi kamu sekarang sebagai orang yang sudah diampuni. Berjalanlah sesuai dengan identitas kamu. Identitas kita apa? Identitas I'm blessing, saya diberkati, saya orang benar. Itu identitas kita. Haleluya. Ajar ke keluarga seperti ini. Ayat 2, oleh dia kita beroleh jalan masuk oleh iman karena kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita apa? Berdiri, apa katanya? Dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima apa? Kemuliaan. Wow. Allah itu mulia. Dan jika dia ada di dalam kita, kemuliaannya ada di dalam kita. Mulia sembah Raja bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Puji ditinggikan namanya Yesus, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia. Tak sambung aku Bukris. Kenapa saya nyanyi? Bagi kamu yang bisa memuliakan dia hanya yang satu frekuensi. Artinya apa? Kita adalah orang-orang yang menerima kemuliaannya. Berarti kita adalah orang-orang yang dimuliakan Tuhan. Sefrekuensi. Tadi perkataan itu benar-benar dari dalam kata-kata Yesus dengan lembut dan manis penuh cinta. Bisa keluar dari sini. Kenapa? Karena dianya. Amin. Berarti hanya orang-orang yang sefrekuensilah yang dapat mempermuliakan. Dan kita semuanya adalah orang-orang sefrekuensi karena kita semuanya sudah dibenarkan dan kita disebut sebagai orang benar. Haleluya. Amin. Luar biasa. Jaga ya frekuensinya tetap ngecun. Nah setelah itu apa, coba lihat nih hasil kebenarannya, hasil kemuliaannya, hasil sefrekuensinya. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus apa? Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat surgawi saja dia sudah siapkan, dia sudah berikan bagi setiap kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Genapilah doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berkat surga itu kita perlukan nanti atau sekarang? Sekarang. Di surga ada sakit penyakit? Enggak ada. Berarti tidak, kita mau hidup sehat sekarang. Hakmu sehat atau sakit? Sehat. Berikan tepuk tangan. Amin. Terus di surga ada krisis ekonomi? Tidak. Kita tidak mau krisis ekonomi sekarang atau nanti di surga?
sekarang. Kenapa? Prosper sudah ada dalam hidup kita. Amin. Luar biasa. Semua berkat-berkat surgawi itu diperuntukkan buat kita. Tuhan rindu agar itu bisa dimanifestasikan kita sekarang. Yang dibutuhkan hanya iman, mempercayai semua yang baik, semua yang benar yang diperuntukkan buat Tuhan itu kita terima dengan iman. Semua yang tidak baik, yang bukan dari Tuhan, itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Jika ada kemarahan Tuhan di dalam perjanjian lama, itu tidak lagi menjadi bagian dalam hidup kita. Sesungguhnya Tuhan bukan Tuhan yang marah-marah. Amin. Ada Tuhan yang dihakimi. Semua tentang kemurkaan Tuhan, bukan murka Tuhan. Sebetulnya Tuhan nggak pernah murka. Manusia itu sendiri yang memurkai diri. Manusia itu sendiri yang mengizinkan yang jahat termanifestasi dalam hidup. Doa Ayub lagi, jangan sampai dijadiin doa penghiburan di kuburan. Engkau yang memberi, engkau yang mengambil. Marah keluarganya. Ya kan, siapa yang disalahin? Ada keluarga yang meninggal. Oh Tuhan, terima kasih dari debu kembali debu. Engkau yang memberi, engkau yang mengambil. Yang lagi sedih nyalain saya. Nyalain Tuhan. Izinnya Tuhan. Kau masih perlu suami ini. Udah ambil. Izinnya Tuhan. Saya masih perlu istri saya. Dia udah ambil. Itu firman Tuhan. Kita baik. Tuhan yang memberi. Itu kita gitu ya, jangan kutip ayat tanpa ngerti ujungnya. Karena di penghujungnya di situ apa? Dengan menyesal, aku menarik setiap perkataan. Dahulu hanya karena kata orang yang kenal engkau, tapi sekarang aku kenal engkau secara pribadi. Ingat ya, Tuhan kalau udah ngasih, gak pernah ambil lagi. Jangan doa di kuburan, engkau yang memberi. Tuhan bisa lagi. Tuhan gak pernah murka sama dia murka dengan dosa. Dia murka dengan yang jahat. Dan yang jahat itu sekarang sudah dikalahkan di dalam Yesus. Peperangan antara Tuhan dengan yang jahat sudah menang di dalam Yesus. Kita yang sempat berpindah, dicuri karena tertipu, jahat dibungkus yang baik, terpisah dari yang benar, sekarang sudah dipulihkan, sudah direposisikan kembali. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Amin. Dan semua harta, semua berkat yang di surga menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Kita lah ahli-ahli waris kerajaan surga. Kenapa? Karena Yesus naik ke surga dan mencurahkan rohnya kepada kita sebagai garansi supaya kita menerima ahli waris dan akan masuk surga. Sebelum masuk surga kita menjalani kehidupan sebagai ahli waris di dalam berikan tepuk tangan. Haleluya. Selanjutnya, jadi jangan takut ya dalam hidup ini ya. Dan jangan punya mental miskin. Jadi, kalau ada atau nggak ada nggak pusing. Si makan kan dari maksud aku mau amin. Jajan masih kan? Uang sekolah masih bayar? Masih. Anak kuliah masih bayar? Masih. Haleluya. Ya Pak, cuma dompet gua kurang penuh. Alah, itu aja. Lalu, ya harusnya ngerti bahwa semua kemargaan surga itu menjadi bagian. Allah kita adalah pemelihara. Dia Bapa yang bertanggung jawab dan dia pelihara kita semuanya. Haleluya. Amin. Selanjutnya ayat 7. Nih, saya jelaskan tadi. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Kapan itu? 2000 tahun ya? Sekali dan selama, yaitu pengampunan dosa sekali atau berulang-ulang? Sekali dan sudah selesai. Saudara dan saya sudah
dan sudah ditebus menurut apa? Nih, kekayaan kasih karunia. Penjelasan kekayaan kasih karunia-Nya artinya apa? Kekal. Tidak berubah. Anda sekarang salah, bertobat, anugerah kasih karunia. Besok Anda salah, anugerah dan kasih karunia. Haleluya. Artinya apa? Penebusan dan pengampunannya kekal sepanjang musim hidup. Itu yang membuat kita teduh, membuat kita tenang. Kita nggak lagi takut berdosa, tapi kita nggak kepengenan buat dosa. Amin. Karena kita orang beriman, bukan orang nekat. Orang nekat, gue udah tahu yang bikin dosa aja lagi. Itu nekat. Sekalipun terjadi kenekatan dalam hidupmu, apakah menghapuskan penebusan dan pengampunannya? Tidak. Sekalipun kau nekat, apakah Tuhan menjauh darimu? Tidak. Sekalipun kau nekat, apakah Roh Kudusnya check out dari kamu? Tidak. Dia tetap dalam kamu. Tapi apa yang terjadi? Kamu yang jauh dari Tuhan. Kita semua punya pengalaman bagaimana hidup kita. Kita jauh, kita tanpa Tuhan, hilang ketentuan, stres, depresi, ngerti sesuatu yang baik yang benar, nggak sanggup mampu melakukan dan hidup kita. Yang ada kerusakan demi kerusakan, kehancuran lepas kehancuran yang terjadi akibat kita jauh dari itu. Dan sekarang dari posisi kehidupan yang seperti itu, Dia telah tebus, Dia telah ampuni. Dia mengampuni dosa masa lalu kita, Dia ampuni dosa kita sekarang. Bahkan untuk dosa yang akan datang, Dia toh juga masih tetap mengampuni kita. Lalu, apakah Anda mau hidup meninggalkan? Apakah Anda mau hidup di dalam iman? Saya akan hidup di dalam iman saya. Kenapa? Karena saya akan menjadi satu dengan Tuhan. Amin. Iman Yesus itulah yang menjadi iman saya. Apalagi yang kamu lakukan? Tenanglah jiwaku dalam naungan kasih-Mu. Awan kelabu pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam. Terus Yesus Tuhan Rajaku. Amin. Kita tahu pengampunan dan penebusannya kan. Tapi kita nggak mau lagi hidup nekat. Kumaha kewai. Tapi kita hidup dalam iman karena kita tahu bagaimana ujungnya. Haleluya. Amin. Selanjutnya, ingat ya, pengampunan dan penebusannya kekal. Anda bukan lagi orang berdoa, Anda orang semua karena sekali Yesus tetap Yesus. Bagaimana mungkin orang bisa tinggalin Yesus kalau Anda yang memahami? Sekalipun dagingku habis, Engkau tetap selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita aja senang Dia ada dalam hidup kita, apalagi Dia senang banget di dalam hidup kita. Haleluya. Selanjutnya ayat
13. Di dalam Dia, kembali di dalam Yesus, kamu juga, karena kamu telah apa? Mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya akibat kamu mendengar pemberitaan firman itu, haleluya, amin, dan menghasilkan iman. Dan iman itu adalah karya Roh Kudus dan dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Wah. Ayat 13-nya nih, dalam perkataan ini, ayat 13-nya ya, dimateraikan. Kata materai adalah sebuah kepemilikan. Ada nggak yang bisa merusak materai? Ada. Berurusan dengan hukum. Amin. Gak ada boleh. Satu pun yang telah dimateraikan gak boleh merusak materai itu. Dan kita, Roh Kudus itu sudah memeteraikan Dia di dalam kita. Sudah termaterai. Haleluya. Nah, kalau sudah termaterai, berarti sudah permanen. Kita ini adalah milik Dia. Dan Roh Kudus itu tidak akan pernah check in dan check out. Amin. Oleh sebab itu kekristenan, Anda harus lahir baru, terima Yesus, dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Itu penting, dua hal itu nggak boleh lewat. Dan salah satu tandanya Anda dibaptis kuasa Roh Kudus, Anda akan mempunyai bahasa-bahasa yang lain, yaitu berbahasa lidah. Anda mempunyai perkataan terhadap Tuhan yang mungkin orang lain nggak ngerti, tapi signal-signal pemahamannya kamu semakin dipakai, semakin ngerti. Ntar kita bisa ngerti, lihat hasilnya dari doa itu. Amin. Dan Roh Kudus itu menolong kita. Dan Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Roh Kudus itu sudah ada pada kamu sekali dan permanen. Amin. Dan jangan dikit-dikit pulang balik naik altar pol, rapiku penuhiku. Wah, kau bertanggung jawab dengan kepemilikan yang sudah ada pada kamu. Karena Roh Kudus sudah ada. Yang Dia minta Anda mengaktifkannya dengan iman itu. Nah, iman itu karena kamu tahu, kamu dengar, kamu baca firman. Amin. Gak ada yang instan. Kadang-kadang kalau gereja luar masukin dulu ke ruang tamu, ruang tunggu. Yang puji-pujian, puji antar kita naik ke firman aja. Udah karena harus sopan. Sebelum saya naik, Pak, saya doain dulu. Bapak lu rapin nih. Aku rapi, pastor bikin dalam hati siapa lu rapin dulu. Saya bisa rapi kan? Bisa. Rapi itu apa? Siapa yang bisa rapi? Roh Kudus. Si Jeki bisa rapi kamu. Terus pendeta yang doain saya, dia bisa rapi saya. Enggak. Kenapa? Saya sudah diurapi. Haleluya. Pada waktu saya percaya, saya dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu termanifestasi dan pengurapannya, supaya kita ngerti pengajaran sesuatu yang benar dalam hidup kita hari lepas hari. Manusia gak bisa mengurapi manusia. Hanya Roh Kudus dan Yesus yang mengurapi kamu. Dan kamu harus datang kepada Dia, minta, Tuhan urapi aku
Aku percaya pengurapan itu sudah diperuntukkan buat aku. Dan aku percaya Roh Kudus mengurapi. Aku minta karunia Rabata Syakara. Ngomong aja. Mungkin masih terbata-bata. Jangan risih, terusin. Mungkin diambil nggak usah, terusin aja. Ngomong haleluya. Amin. Dan setelah itu nanti dia, waktu kita naikkan doa di dalam dimensi roh, mungkin kita nggak paham. Yang kita paham dari pujian penyembah dari bahasa manusia sampai pujian penyembah di dalam roh. Orang datang kasih karena apa? Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, aku makan Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Allah, mana itu saya lakukan? Dengan siapa? Sendiri. Dan begitu saya ke gereja, pujian penyembah menaikkan. Dia nyanyi, saya nyanyi juga. Bukan urapan dia yang diimpartasikan ke saya, urapan yang ada pada saya bermanifestasi. Sehingga kita tak memutuskan hamba Tuhan. Kita hanya fokus kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan pelayanan saya bukan lagi pelayanan emosi. Amin. Pelayanan ini adalah pelayanan murni agar roh Tuhan bekerja di dalam hidup saudara. Haleluya. Sebetulnya hanya sekedar mengingatkan, mengajarkan, memberitahukan apa yang sudah ada di dalam kamu. Haleluya. Amin. Tadi doanya keren kan? Kata pujian manusia, doa berbahasa roh. Itu kenapa doa berbahasa roh? Ada satu kebutuhan yang saya penuhi, yang saya gak sanggup mampu minta sama dia dengan bahasa saya sebagai bahasa manusia. Kenapa? Karena yang saya minta adalah kelemahan saya. Dan saya tahu Tuhan sudah kasih saya kekuatan, tapi saya perlu Tuhan memulihkan kelemahan itu. Dan saya gak mau ucapkan itu. Yang keluar roh saya yang berdoa. Dia ngerti sedalam-dalam apa kebutuhan saya. Nomor rekening dari nol ada angka di depannya. Amin. Apa kabar saudara? Terus kalau Anda tahu Anda diberkati, terus Anda temeh-meh. Tuhan, aku perlu. Bilang sebelahnya salam waras. Amin. Doa. Mana tega sih kamu kan I'm blessed ya. Saya diberkati, kita punya masalah. Amin. Masa tega sih ngomong masalah? Tuhan tahu nggak masalah? Nah, kadang-kadang kita sudah ucap syukur dengan masalah kita. Nah, Kristen aneh, sampai ucap syukur. Ucap syukur, semuanya ucap syukur. Kadang-kadang otak kita nggak mampu untuk menyelaraskan keadaan itu dengan kehendak Tuhan. Maka Roh membantu kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Roma 8:26 coba lihat. Terblok semua hati kita dengan firman. Roma 8:26 coba lihat. Roma 8:26. Demikian juga Roh membantu dalam kelemahan kita. Berarti dia mau gak kita lemah? Enggak. Berarti dia mau gak kita ucapkan kelemahan kita? Enggak. Haleluya. Dia mau agar kita melihat kebesaran Tuhan. Nah untuk itu kita kadang-kadang gak bisa
menyelaraskan antara kenyataan dan fakta dengan pikiran kita. Sedangkan Tuhan bekerja melewati fakta yang ada. Tuhan bekerja melewati kemampuan dasar kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, untuk bisa menyelaraskan, kita perlu Roh Kudus tolong kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi apa katanya? Haleluya. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada 27-nya, coba lihat. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan Allah berdoa untuk orang-orang kudusnya. Siapa orang kudus di tempat ini? Berikan kemuliaan. Amin. Selanjutnya Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Demikianlah, katakan sekarang bukan kemarin atau besok. Demikianlah sekarang tidak ada apa penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jangan cuma sempit di situ, baca dalam terjemahan yang lain. Saya ambil dari terjemahan King James Version. Di situ berbeda. Tidak ada penghukuman bagi setiap kita yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Artinya yang tidak lagi hidup menurut keinginan daging, tetapi hidup yang senantiasa dipimpin dan dituntun oleh Roh Allah. Haleluya. Amin. Berarti bagian kita tidak ada lagi lain, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena percaya. Ingat itu. Sehingga kedagingan bukan lagi menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada nisbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Hidup kita gak lagi dipimpin oleh keinginan daging. Selesai. Oleh sebab itu lahir baru, dibaptis Roh Kudus, itu identitas kita. Anda gak akan pernah murtad, saudara. Gak ada satupun yang sanggup mampu memisahkan kita dari kasih Kristus Yesus. Kesukaran, pedang, penganiayaan, yang jahat, gak sanggup mampu. Sebab Anda termaterai. Haleluya. Ada power of God di dalam hidup saya, yang sekalian Dia akan pernah tinggalkan cengkeramannya dalam hidup kita. Kenapa? Harga yang mahal untuk bisa membayar menebus saudara. Begitu mahal. Nggak ada yang bisa kerjakan, hanya Dia yang mengerjakan. Dan Dia kerjakan dengan kasih yang tulus kepada setiap kita. Oleh sebab itu, hai Bapak, hiduplah senantiasa dipimpin oleh Roh. Bagaimana hidup dipimpin oleh Roh? Bukan hanya sekedar karunia, tapi hidup dipimpin oleh Roh adalah hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, tetap giatlah baca, renungkan firman itu. Beri waktu yang terbaik 1 jam aja dalam 1 hari, melewati semua kebutuhan yang lain. Kau mengutamakan Tuhan, isi hidupmu dengan firman. Sehingga dia tadi saya khotbah mengalir, semua firman yang keluar bukan dicatat, tapi firman yang memang sudah ada di dalam hidup kita. Hanya itu yang untuk memblok segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Pada waktu aku lemah, di dalam bilang jadilah kuat di dalam Yesus. Pada waktu jiwaku sedang guna-guna, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Engkau nggak akan pernah ditinggalkan. Engkau akan melihat dan bersyukur kembali. Artinya di tengah kondisi itu, engkau akan lihat kemenangan Tuhan.
Siapa yang bela kita? Itu firman kebenaran, dan kebenaran itu sudah ada di dalam hidup kita, terukir, tertulis di dalam roh hati kita. Ngisi dong. Sibuknya mikirin ini tentang kehidupan, padahal sumber kehidupan itu Anda perlu kasih waktu terbaik 1 jam. Duduk dia, izinkan Tuhan. Sedih kadang-kadang tugas gereja melayani gereja. Bisa nanya, kok Pak Jeki bisa dengar suara Tuhan? Dia pikir suara Tuhan audible. Jeki. Betul ada bisikan-bisikan lembut. Amin. Tapi bisikan-bisikan lembut itu kan Tuhan tidak akan melebihi dan mengurangi dari pribadi jati dirinya, yaitu firman. Maka bisikan-bisikannya juga bisikan-bisikan firman. Nah, apa yang mau dibisikin kalau firmannya nggak ada? Mewah. Tapi kalau ada firman, ngerti. Apa dia orang tadi? Itu saya bersaksi. Ini Pak Jeki. Orang kasih persepuluhan 100 juta dia doang, 200 juta dia doang. Kasih ke gereja. Ini Pak Jeki, ada orang mau kasih rumah 1,4 M. Bininya nggak mau. Pak Jeki dengar suara Tuhan bisa nolak. Gimana sih dengar suara Tuhan? Pekerja gereja. Yang nanya. Pena tua, ketuaannya, nggak pakai penanya. Bisa nanya gitu. Karena sosial, persekutuan dikasih. Saya bilang jangan, karena ada firman. Bawa persekutuan ke rumah, ke institusi, ke lembaga. Amin, betul. Jangan hanya berpikir untuk kepentingan. Kan gue juga udah rumah Tuhan, sekarang buat gue aja udah. Apa yang kerjain di mobil lagi ntar. Amin. Jangan seperti itu. Jangan, itu kan perjanjian lama. Udah jangan begitu. Jangan ambil keuntungan dari firman. Betul firman menguntungkan, tapi engkau untung untuk menguntungkan yang lain. Amin. Persekutuan jangan ke lembaga, ke institusi, kasih ke gereja. Supaya apa? Gue nggak beli mobil, supaya buat bayar gereja. Amin. Terus berkasih supaya gue nggak beli baju branded, supaya bisa kasih PK sama Tuhan, bawa ke gereja. Kenapa? Karena ada firmannya. Bawalah persembahan-persembahanmu ke rumah Tuhan. Istri saya mau dikasih rumah, nggak mau. Sehingga ini untuk kamu. Enggak, saya nggak mau, saya tolak. Saya Tuhan, ini perempuan mana? Yang mau dikasih rumah bukankah rumah kebutuhan ibu rumah tangga? Kok dia nggak mau? Itu saya pada kesel. Terus tahu ada suara. Dengarkan istri. Sisi dengarkan istri. Dikasih ayat. Apa ayatnya? Udah ada, karena pernah dibaca. Apa ayatnya? Pada waktu Sarah negor Abraham, keluarkan Hagar bersama Ismail dari rumah ini. Aku nggak mau lihat dia. Abraham bilang apa? Sarah, Hagar lu yang kasih, Ismail juga di darah daging saya. Kenapa lu suruh usir dia? Ribut kan? Abraham ribut kan? Abraham suci-suci banget. Enggak, sucian lu sama dia. Loh, ya kan? Loh, Abraham udah ada Roh Kudus belum waktu itu? Abraham Yesus sudah mati belum? Buat penebus dan dosa. Berarti siapa yang lebih kudus lebih suci, kamu atau Abraham? Kamu. Amin. Loh, terus apa? Abraham marah. Terus Tuhan ngomong sama Abraham. Cuman bedanya itu. Kenapa dia diberkati? Dia dengar, dia tahu. Tuhan bilang, dengarkan suara istri.
kembali Hagar dan Ismail. Dapat ayatnya. Terus saya tanya, ini buat saya juga Tuhan. Dengarkan istrimu, coba lihat. Gak jadi tuh rumah 1,4 yuk kata 1, berapa tuh? 1,4 M jadi. Gak jadi. Kenapa? Karena firman-Nya ada di dalamnya. Begitu saya nggak jadi itu, sekarang di tempat kami tinggal setiap hari nggak pakai libur, cuma kemarin satu kali selama sekian tahun libur PD-nya karena lebaran bertepatan hari lebaran dan PD. Perhitungannya apa? Karena nggak ada office boy yang mau lebaran yang mau bantu-bantuin, jadi libur. Sebelumnya hari mau hari besar apa kayak pokoknya sebulan 4 kali, kalau ada 5 kali. PD Persekutuan Doa jalan terus di tempat saya. Haleluya. Amin. Kenapa? Karena ada firman. Semua Roh Kudus berbicara menghadapi kondisi situasi yang dalam dunia, counternya firman. Nah, firman-Nya adalah begitu, pasti nggak salah, pasti benar. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu hiduplah senantiasa di dalam tuntunan Roh-Nya. Haleluya. Amin. Selanjutnya, seringnya ayat ini Roma 12 ayat 1 dan 2. Hafal kan? Apa isinya? Berubah. Karena itu saudara-saudara, haleluya, kita semua saudara yang terikat dengan kuasa darah kita bersaudara di bumi dan nanti juga bersaudara di surga. Kita mempunyai prinsip paham pola hidup yang sama sebagai warga kerajaan surga, menjadi berkat dan selalu diberkati. Amin. Kita nggak mau menyusahkan teman kita, tetapi kita selalu senantiasa ingin menolong setiap teman-teman kita. Amin. Sejahtera hidup seperti itu. Ayat 1, karena itu saudaraku demi kemurahan Allah. Amin. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kemurahan-Nya. Aku menasihatkan kamu, nasihat yang keluar dari nasihat ilahi, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sesuai. Amin. Ibadah kita pun bisa disaksikan oleh semua orang. Maka kita nggak terlalu pusing dengan tempat-tempat ibadah yang ditutup, nggak pusing. Biar aja yang berwenang ngurus. Kenapa? Karena peribadahan kita nggak ada lagi lain. Yesus ada di dalam hidup kita, dan peribadahan kita itu bisa dilihat, bisa dinikmati oleh banyak orang. Haleluya. Amin. Karena tubuh kita adalah bejana daripada Roh Kudus Allah yang hidup. Haleluya. Selanjutnya ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ingat ya, kita dijadikan segambar serupa sujud dengan Dia, diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ingat tuh, kaca kita bukan dunia, kaca kita adalah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tetapi berubahlah oleh, ini dia paling penting, pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Perubahan sangat penting. Anda gak akan pernah sanggup mampu merubah dirimu, walaupun Anda mempunyai kerinduan yang besar untuk Anda bisa berubah. Sekalipun Anda bisa berubah, itu hanya perubahan psikologis saja. Karena lu udah gak ngerokok, ya nih, gua habis sakit paru-paru sih, jadi gua berhenti dulu rokoknya. Udah berapa lama? Ya udah sekitar 2 tahun sih berhentinya. Pas bulan depan, kalau ngerokok lagi ya paru-paru gua udah sembuh. Coba itu. Kita bukan pertobatan psikologis. Kenapa liver lu? Ya ini gue terlalu banyak minum, makanya gue udah gak berhenti minum. Gue udah berhenti minum. Lu gak mau minum dulu? Enggak, gue udah gak. Liver gue takut karena keringat gue udah mulai bau-bau nih.
Berapa bulan pun dia telepon, gimana kita jalan aja, apa yang minum lagi, iya kenapa lebar kok disembuh coba. Kita bukan yang seperti itu. Amin. Kita mengalami perubahan di mana Tuhanlah yang berubah setiap hidup kita. Yang kita datang dengan iman kepada Dia. Tuhan, aku mau hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan kekekalan itu biarlah aku nikmati saat sekarang. Penuhi aku, baptis aku dengan kuasa Roh Kudus. Bukankah minggu-minggu ini gereja-gereja sedang berdoa 10 hari meminta pencurahan Roh Kudus? Pada Roh Kudusnya sudah dicurahkan sejak 2000 tahun yang lalu. Sekarang bagian kita cuma 2 hal: minta dan percaya. Dia pasti kasih. Dan Anda dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan Anda menjadi pribadi yang berbeda. Tuhan memberkati. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu yang saya kasih, dan terlebih lagi yang sangat amat dikasih Tuhan, firman Tuhan begitu jelas mengajarkan setiap kita semua. Bukan cuma Bapak Ibu yang mendengarkan yang diberkati, saya sendiri yang memperkatakannya pun diberkati. Dan saya tahu itu bukan pekerjaan saya, tapi pekerjaan Roh Kudus yang ada di hidup saya, yang memanifestasikan pengurapan itu keluar di dalam firman Tuhan. Dan firman itulah yang memberkati kita semua. 3 hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupmu dan saudara mengerti. Yang pertama, berkat Tuhan kekal dalam hidupmu. Berkat Tuhan kekal dalam hidupmu. Amin. Yang kedua, agar saudara ngerti, pengampunannya kekal dalam hidupmu. Dan yang ketiga, Roh Kudus termaterai di dalam hidupmu. Haleluya. Dan jika saudara berkata, Tuhan, aku belum menerima baptisan Roh Kudus, aku mau agar Roh Kudus membaptis aku, agar aku boleh menjadi pribadi yang berbeda. Aku bisa melihat karya Tuhan, menikmati, merasakan. Aku bisa jadi berkat bagi banyak. Aku mempunyai pemahaman yang benar. Jika kau minta agar Roh Kudus membaptismu, 2 orang sepakat dalam nama Yesus, minta apa aja Dia pasti kasih. Dan saya sepakat mendukung doa kamu untuk Roh Kudus membaptis. Yang kedua, jika Anda mempunyai permasalahan kesehatan, Tuhan gak pernah berikan sakit penyakit kepada kamu. Sebab Dia telah mati untuk setiap dosa kita, dan kita mati untuk dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh kuasa bilur-bilurnya, saudara dan saya sudah disembuhkan. Kalau 2000 tahun lalu Dia menyembuhkan saudara, maka penyembuhannya kekal. Berarti Dia gak pernah rancangkan sakit penyakit. Jika Anda memerlukan kesembuhan, saya sepakat dengan imanmu untuk minta kesembuhan kepada Tuhan. Karena di mana 2 orang, 1-2 orang sepakat minta dalam namaku, aku akan hadir dan menyatakan diriku. Yang ketiga, Tuhan berjanji dalam 2 Korintus 9 ayat 8, anugerah dan kasih karunia-Nya, Dia sanggup mampu memenuhi segala kebutuhanmu, bahkan berkecukupan, bahkan berkelebihan di dalam segala hal. Berarti Tuhan mau Anda prosper, Tuhan mau Anda makmur di
Dia datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Dan jika hari-hari ini Anda sedang mengalami permasalahan perekonomian dan keuangan, nggak perlu fokus ke situ. Kita fokus ke Tuhan saja, berkata, Tuhan, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. I'm blessed Lord. Aku pribadi yang Tuhan memberkati. Jika engkau ingin mengalami terobosan ekonomi dalam hidup dan keluarga, saya sepakat mendukung doa saudara. Saudara berdoa kepada Tuhan, kita bersama berdoa kepada Tuhan, dan saya yakin dan percaya 2-3 orang berkumpul dalam namaku, minta apa saja, Dia pasti akan memberinya. Dan saya nggak ngerti tentang hal-hal yang lain yang saudara datang ke tempat ini, saudara minta kepada Tuhan. Bahkan mungkin mulutmu udah gak sanggup mampu untuk memperkatakan, karena terlalu banyak yang kita podcast, sehingga roh mulai yang bermanifestasi dalam doa. Dan saya yakin dan percaya Dia hadir, yang saya sepakat dengan setiap doa saudara. Dan jika ingin Anda berdoa bersama saya, kalau Anda gak keberatan, saya boleh undang saudara maju ke depan dan kita berdoa bersama. Biar Tuhan sendiri yang bermanifestasi dan berperkara dengan kita. Orang letakkan syikara letakkan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Shalom Shalom. Bapa di surga, kami bersama datang Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup. Dan kami ingin lebih lagi dengan kami ingin lebih lagi mempunyai kesadaran bahwa Tuhan hadir dalam hidup kami. Kami ingin lebih mengerti, mengetahui dan percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kami. Your is my Father, Lord. Engkaulah Bapakku, Engkaulah Bapakku, Engkaulah Bapakku. Ya Bapa, berdoa dalam nami seperti apa yang dimanfaatkan. Kami sepakat dengan Tuhan akan seluruh keluarga yang boleh menerima lawatan dan jaman. Ya Allah, itu boleh terjadi. Aku memberkati tubuh ibu ya. Aku memuduskan tubuhnya. Aku memberkati jiwa di dalam nama Yesus. Sebab ada rohmu yang hidup di dalam ini. Jadilah kuat, jadilah kuat dalam nama Yesus. Bapa di surga, orang latakan syikar latakan, kita akan terus orang lama syakar lama syiri, kita lama syakar lama, syara lama syiri, kita lama syakar lama, syakar lama syiri, orang latakan, kita bukalah mulutmu, lepas
Jangan dalam nama Yesus. Oh, dalam Roh Kudus yang sudah ada padanya terus bermanifestasi, terpancar keluar dengan deras, dan semua karunia Allah dalam tubuhnya mengalir terpancar dengan deras di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus lepas. Haleluya. Dalam nama Yesus. Bapa di surga, Bapa berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih dan kuasa pemahaman yang lebih dalam lagi atas Engkau menjadi bagian dalam dan biarlah dia mengenal Engkau secara pribadi, bukan hanya karena kata orang, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Orala Bapa, aku memberkati dia dalam nama Yesus. Haleluya. Orala takasya karana Bapa. Jamah lebih dalam nama Yesus Tuhan, dan biarlah semua manifestasi karakter ilahi, karunia ilahi mengalir terpancar keluar dengan deras. Hikmat ilahi menjadi bagian dalam hidupnya, bahkan ide-ide cemerlang menjadi bagian dalam kehidupannya. Aku memberkati hamba-Mu ini Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Teduh. Ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala hati, menguasai hati dan tubuh. Dengan damai sejahtera Kau sanggup mampu meneduhkan setiap keadaan dan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Diam dan jadilah tenang serta teduh, karena ada damai sejahtera di dalam nama Yesus. Biarlah pengurapan yang sudah ada padanya terus mengalir terpancar keluar dengan deras. Apapun yang menjadi isi doanya, aku sepakat dengan dia. Apa yang menjadi kehendak Tuhan semuanya tergenapi di dalam hidupnya dan seluruh keluarga. Apa yang dia kerjakan, Tuhan membuatnya menjadi berhasil karena ada ide cemerlang dan kesabaran menjadi bagian dalam hidupnya. Dalam nama Yesus aku memberkati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Yesus aku berdoa biarlah kiranya terobosan ekonomi boleh menjadi bagian dalam ibu ini, sehingga apa yang dia kerjakan Tuhan menjadikannya berhasil, diberikan kesabaran kepadanya untuk mengerjakan dan mengelola apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, sehingga ia boleh berhasil, diberkati, berkelimpahan, makmur, dan boleh menikmatinya bahkan sampai masa tuanya. Dia tidak tergantung dengan anak-anak, dia tergantung dengan yang lain, tapi dia tergantung dengan Tuhan, sebab Tuhanlah yang mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhannya. Di dalam nama Yesus aku memberkatinya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus apapun yang dia kerjakan Tuhan menjadikan yang berhasil. Dalam nama Yesus setiap perkataan yang dia ucapkan adalah perkataan kebenaran dan pasti terjadi. Ucapan adalah ucapan berkat, sehingga apa yang kau ucapkan itu berkat, yang kau kerjakan engkau diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya.
yang tetap ada di tempat ini. Tuhanlah yang ada damai sejahtera Tuhan di dalam hati, sehingga segala kondisi dan keadaan situasi menjadi teduh, tenang, diam dalam nama Yesus. Dia di dalam nama. Aku sepakat dengannya, aku sepakat denganmu. Damai sejahtera ini ada di dalam hati. Kehadiran ibu ini dalam damai sejahtera memberkati di mana dia ada dalam wilayah. Di dalam nama Yesus, bagi Tuhan tidak ada perkara. Namun kami berdoa, Tuhan ingin menyediakan tempat yang lebih baik. Biar Tuhan mengerjakan dan memberikan ide-ide cemerlang kepada ibu ini. Sehingga ia boleh mengerjakannya dan menjadi berhasil tidak kompromi dengan kebenaran dan pengharapan yang diajarkan kepadanya, dan berikan kesabaran jika tidak terpisah. Kemuliaan sisa kami berjanji kami sehati kemuliaan kami kembali berjiwa-jiwa dalam nama Yesus, dalam harapan Allah dan hidup, damai sejahtera di dalam Tuhan, ada kesabaran di dalam Tuhan, ada karakter ilahi di dalam, ada manifestasi karunia Allah di dalam. Jadilah teguh, di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Syukur dan kebaikan. Berdoa memberikan jiwa, melihara Tuhan, memberikan pewahyuan tentang mengenai Tuhan. Bagi Tuhan dan berkata, kalau hidupnya nama Tuhan, aku berdoa kalau nanti aku memberkati anak kalau nama Yesus. Amin. Kasih ya. Kami yakin dan percaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami doakan, Tuhan sudah mendengarkan. Tanpa berdoa dari tempat ini ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, aku memberkati umat-Mu di tempat ini. Apapun yang mereka kerjakan dalam bisnis lah, pekerjaan keuangan mereka, Tuhan memberkati. Aku berdoa dan memberkati seluruh tubuh jemaat dan umat-Mu di tempat ini. Mereka hidup di dalam kesehatan ilahi, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dan berdoa biarlah kuasa kasih pengurapan Roh-Mu yang sudah ada di dalam setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini boleh mengalir terpancar keluar dengan deras bermanifestasi
Yesus kami sudah berucap syukur. Mungkin daging kami lemah, tapi Roh-Mu memberikan kekuatan bagi setiap kami. Sehingga kami ngerti bahwa kita hidup bukan karena daging, kami hidup karena Roh Allah yang ada di dalam setiap hidup kami, yang merupakan sumber kekuatan kami semua. Terima kasih Bapak di surga, memberkati para pengurus Pak Alex bersama dengan seluruh keluarga, semua tim yang ambil bagian dalam melayani kau di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kendaraan yang ditumpangi baik pergi maupun nanti kembali. Tuhan juga yang melindungi dan memberkati. Untuk kepala sidang kami bersama dengan seluruh tim kepala yang ada, Tuhanlah yang memberkati. Gereja-gereja di mana kami dikepalakan, Tuhan berkati gereja-gereja di dalam nama Yesus. Hamba-hamba Tuhan yang mengajar kami, hamba-hamba Tuhan yang menggembalakan kami, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan kami kembalikan kepada kami, akan menilai pribadi kami sebelumnya. Kau sendirilah yang memberkati kami. Kekasih Tuhan, kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepadanya, dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurah lagi dengan segala berkat. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan senantiasa mengangkat wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang maha sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, penghiburan daripada kuasa terus menyertai kita semua. Dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Fire. Kita foto dulu.